Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan segera memulai persekutuan doa kita. Mari yang masih mengumpul di belakang boleh maju ke depan. Sayap kiri masih kosong. Sayap kiri masih kosong ini. Silakan dipenuhi. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di persekutuan doa PDKK Santo Yakobus. Mazmur 133 katakan, sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita bersama-sama bersekutu bersama-sama secara rukun, maka berkat-berkatnya akan dicurahkan untuk kita semua. Amin. 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 Mana aminnya nih? Amin. Boleh kita bangkit berdiri sambil kita mungkin udah boleh bersalaman kan? Kita boleh kasih salam ke kanan, ke kiri. Yang jauh kita boleh kasih senyuman sambil kita katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya untuk kita hidup rukun bersama dalam komunitas PDKK Santo Yakobus. Yuk sambil beri senyum kiri kanan. Yang boleh lepas masker boleh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita katakan seperti minyak di kepala yang terjatuh dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi ya, sambil katakan ke kanan dan ke kiri. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi katakan, sungguh Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. seperti minyak di kepala hari yang terjatuh dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, seperti minyak di kepala hari yang dijanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah. Mari kita bagikan berkat Agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. serta memberikan anugerah Hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah Hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah dan indahnya hidup persekutuan, hidup rukun bersama. Karena ketika kita bersekutu, berkat-berkat-Nya akan dicurahkan untuk kita semua. Amin. 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 Kita akan buka persekutuan doa kita pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami lewat komunitas persekutuan doa ini. Biarlah Tuhan, setiap kami yang hadir di sini
Kau berikan kami kesetiaan atas setiap kasih yang Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali Engkau segarkan. Kau berikan sukacita atas kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami sedang dalam sakit penyakit. Kami sedang dalam pergumulan. Kami sedang menunggu doa yang belum Engkau jawab. Mungkin kami tidak tahu Tuhan, pilihan mana yang harus kami pilih. Tapi biarlah Tuhan, pada malam hari ini, kami mau luangkan hati kami. Untuk kami Engkau boleh isi dengan sukacitamu, dengan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu memberikan harapan kepada kami. Allah yang selalu memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas rahmat yang Kau berikan ini atas kami semua. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Katakan terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Biarlah setiap syair lagu ini kita mau imani. Terima kasih Tuhan atas setiap harapan yang Kau berikan kepada kami. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Katakan terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau berdiri dan kami mau katakan Cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, jadikan aku
untuk setiap cinta Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dari pagi, siang hingga malam hari ini kami hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau kumpulkan kami Tuhan Yesus di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpinan kami, mulutnya kami Tuhan, biar kami lancar untuk selalu memuji Di-Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan terima Kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Inilah Tuhan, setiap ungkapan syukur kami atas Engkau yang telah mengasihi kami, atas Engkau yang telah menebus setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai persekutuan doa ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya yakin seberapa kita yang hadir di tempat ini pada malam hari ini pasti mempunyai syukur. Terima kasih atas anugerah, atas kesempatan atau bahkan mujizat yang telah Tuhan nyatakan untuk hidup kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini rindu untuk membagikan sukacita, mujizat yang telah diberikan atas kita. Silakan. Kalau ada Bapak Ibu? Ada? Oke. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu di tempat ini sudah merasakan sukacita, mujizat, bahkan berkat yang telah Tuhan berikan hari lepas hari. Amin. Amin. Oke, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kami mau bersepakat Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, dan kami mau bersorak-sorai atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bangkit berdiri Tuhan, kami mau masuk pelataran-Mu dengan hati yang bersuka cita, dengan sorak-sorai dan dengan tepuk tangan. Amin. Kami mau menari atas setiap kebaikan-Mu dalam kami. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Anakku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Umat saja boleh menyanyi. Masuki gerbangnya Amin. Bersuka sebab dia girangan. Dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Sekali lagi katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Kami mau katakan Tuhan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Sekali lagi nyanyi, nyanyi bagi dia sang raja. Sekali lagi, nyanyi bagi dia sang raja. Katakan selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Capek? Enggak ya. Kalau kita boleh bernyanyi, kita boleh bersuka cita dalam Tuhan. Ada kegirangan dan ada sukacita berkelimpahan dalam hati kita. Amin. 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 Terima kasih Tuhan atas setiap sukacita yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah kami mau masuk lebih jauh lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan atas setiap firman-Mu. Karena firman-Mu yang kuatkan setiap apa yang akan kami lakukan di dunia ini. Tanpa-Mu Tuhan kami bukan siapa-siapa. Hanya dengan-Mu Tuhan kami mampu untuk kami melakukan segala sesuatu dalam dunia ini. Karena hanya Engkaulah yang mulia, hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah yang layak kami sembah, hanya Engkaulah yang layak kami muliakan Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan, mulialah nama-Mu Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kami mau katakan Tuhan, benar Tuhan yang Engkau yang mulia. Berkat-Mu atas Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami katakan mulialah nama-Mu Tuhan. nama-Mu Yesus, Kau layak Terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kami mau katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. selamanya. Kami mau katakan kudus, Kudus, dengan bangkit berdiri dalam kekudusan Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tanda seru yang suci dan sucilah kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
Kau layak disembah. Lebih tinggi lagi kami akan katakan Tuhan. Hosana bagi Rajamu yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Hanya Kau yang mulia, hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang tinggi atas kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, hanya Engkau yang layak kami sembah. Rata shikaralala, Kau yang bebaskan setiap hati kami, Kau yang bebaskan setiap peluk atas kami Tuhan. Bebaskan kami untuk kami boleh menyembah-Mu Bapa. sujud menyembah-Mu. Terus menyembah Dia, terus sembah Dia. Biarlah dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Biarlah dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu. Kami rasakan ya Tuhan, hadirat yang indah, lawatan daripada-Mu kepada kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kurata sikara papa papa kiara la 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 sikara papa 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 kurata pasikara papa papa papa.
Biarlah Tuhan sendiri akan menjamah setiap hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengambil tempat dalam hati kita. Kami mau izinkan Engkau masuk ke dalam hatiku ya Tuhan. Kia sikara papa 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 karata sikara papa 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 papa. Kia la 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 di 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 di. Kura la 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 tata sikara papa 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 papa. Kia la 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 tata sikara papa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shikara Bapa, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, rahmat-Mu tidak hanya sampai di sini. Rahmat yang daripadamu yang Kau berikan kepada kami akan terus mengiringi kami, mendampingi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami. Kami izinkan Engkau untuk duduk dan bertahta saat ini. Mulai saat ini Tuhan, biarlah hanya Engkau yang bertahta dalam hati kami. Melembutkan setiap hati kami yang keras, hati kami yang angkuh, hati kami yang tidak bisa mengampuni orang lain. Kami izinkan Tuhan hati kami, Kau lawat, Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Kau kuatkan kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau berkati dia, Kau urapi dia, Kau pakai dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah suara-Mu, suara dari Tuhan yang mau Tuhan sampaikan untukku, untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini di tempat ini. Kami buka hati kami Tuhan, kami mau belajar taat dan kami mau mendengarkan firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara kita terkasih. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Semua ada shalom. Shalom, katakan kepada kiri kanannya. Shalom. Dari kedalaman hati dengan penuh rasa syukur kita mau katakan shalom kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, syukur kepada Tuhan malam hari ini kita ketemu lagi di PD Yakobus malam. Ada wajah yang lama, ada juga yang beberapa yang baru ya. Sayanya yang baru melihat ya. Baik, nama saya sudah tahu semuanya, Patricia Hasni. Saya pewarta dari komunitas Pasutri Maria Yosef Mayo BPK Jakarta pastinya. Malam hari ini saya diberi tema jangan memulai pertengkaran ya. Baik, mari kita sama-sama buka dari surat Yakobus bab yang keempat. Surat Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 5. Gak usah panjang-panjang. Singkat, padat, kita mengerti dan bisa dilakukan. Karena Tuhan ingin kita melakukannya. Karena surat Yakobus ditujukan kepada umat Kristen untuk setiap orang yang beriman harus dengan perbuatan, harus disertai perbuatan.
iman tanpa perbuatan mati. Mari kita baca bersama-sama. Lumayan yang malam bapak-bapaknya cukup banyak, kalau yang pagi kan banyak kan ibu-ibu ya. Bapak-bapak bisa memulai ayat yang pertama, nanti ibu-ibu menyusul ayat kedua. Setuju? Iya, baik bapak-bapak memulai ayat yang pertama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu berdoa sejenak aja ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber kebijaksanaan, kebijaksanaan-Mu tak terbatas. Seringkali kami tidak memahaminya. Batin kami seringkali kotor dan tidak teratur. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami malam hari ini, agar setiap firman yang ditabur boleh kami mengerti, kami mempunyai kekuatan bersama-Mu Yesus untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami, mengajar kami, menegur kami, dan menghibur kami, dan membawa kami untuk lebih dekat kepada Bapa sebagai sumber kebijaksanaan. Dan seluruh waktu dari awal, pertengahan sampai akhirnya, ambil alih Yesus agar nama-Mu dipermuliakan pada malam ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kata Yakobus, ada yang sedang berjuang satu sama lain di dalam diri kita. Rupa-rupanya di dalam diri kita ini ada dua sisi. Ada sisi terang dan sisi gelap. Dan kedua sisi ini tidak dapat dihilangkan. Karena setiap dari kita manusia punya sisi gelap. Mungkin itu waktu kita kecil sampai kita, terima kasih Pak, waktu kita remaja, dewasa sampai sekarang. Ada pengalaman-pengalaman yang kita tidak sadari itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu kita hadapi, kita simpan di dalam diri kita. Mungkin juga waktu kecil kita menginginkan sesuatu. Mungkin saya kasih contoh, saya hobi melukis. Lalu kemudian banyak orang menilai, lukisanmu tidak bagus, itu tidak baik. Sehingga akhirnya kita percaya bahwa kita tidak bisa melukis, selalu dinilai buruk. Sehingga rasa, keinginan, hobi untuk melukis itu kita simpan. Dan ini menjadi satu sisi gelap di dalam diri kita. Ada sesuatu yang baik yang kita pendam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita juga sama. Di satu sisi kita mau mengampuni orang lain, tapi di sisi lain kita rasanya kok sulit ya untuk mengampuni orang lain. Apakah saya tidak bisa untuk mengampuni?
Sedangkan kitab suci mengatakan bisa, kita bisa mengampuni. Karena kekuatan dari Roh Kudus kita bisa mengampuni. Kita bisa menjadi kudus bukan karena usaha kita, tapi karena ada anugerah dari Allah. Bersama dengan Roh Kudus kita mampu menjadi kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kalau dikatakan kita nggak bisa, itu intimidasi saja. Kita bisa bersama dengan Roh Kudus. Namun seringkali sisi gelap ini kita mau buang begitu saja. Misal kita membenci orang, kita rasanya kepingin, aduh kenapa sih membenci, saya mau buang, nggak mau membenci lagi. Tapi dia muncul lagi. Kenyataannya semakin ditekan semakin dia muncul. Malam hari ini ada satu hal yang kita mau belajar bersama-sama. Ternyata kita harus berdamai dengan kedua sisi ini. Jika mata uang yang kita kenal hanya satu sisi, apakah itu ada nilainya? Tentu tidak ada nilainya. Mata uang harus ada dua sisi. Kedua-duanya mempunyai fungsi, baru uang itu ada nilainya. Setuju ya semuanya. Demikian juga dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita punya dua sisi, ada sisi gelap dan sisi terang, yang mana yang kita mau beri dia makan? Apakah kita mau kasih makan terus sisi gelapnya, sehingga sisi gelap menjadi kuat, yaitu kemarahan, dendam, sakit hati, iri hati, lalu kemudian juga negative thinking, dan masih banyak yang lain. Apakah ini yang kita mau kasih makan terus, kita pupuk terus? Dan di Galatia mengatakan, Galatia 5, bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jika kita menyebut diri kita anak-anak Allah, maka Roh Allah ada pada kita dan Roh itu yang memimpin kita. Kita diajak untuk supaya terus-menerus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab itu jika kita mau hidup kita lebih baik, maka kita harus memberi makan yang sisi terangnya, yaitu kesabaran, sukacita, damai sejahtera, yang akhirnya ada penguasaan diri di sana, yaitu buah roh. Ini yang harus semakin bermunculan di dalam kehidupan kita dan mewarnai kehidupan Kristen kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, bahwa kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Karena Dia sumber kebijaksanaan, Dia sumber kekuatan kita. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia, maka Roh-Nya akan memenuhi hati kita. Maka ketika tangki batin kita penuh dengan Roh Allah, maka ada sukacita yang melimpah di dalam hati kita. Ada damai, ada kesabaran, karena Roh itu memenuhi hati kita. Sehingga karena begitu banyaknya rahmat dan berkat, maka kita bisa kemana-mana membawa berkat itu untuk kita bagikan kepada sesama. Penting relasi ini. Seringkali kita tidak punya waktu untuk membuat relasi dengan Tuhan. Atau kita merasa sudah cukup, saya sudah berdoa. Kok saya sudah berdoa tiap hari? Saya sudah baca kitab suci, tapi kok hidup saya nggak berubah? Kalau saya marah saja. Ini menjadi satu pemenungan yang cukup dalam. Apakah kita sungguh membaca firman itu dan merenungkannya? Atau setelah kita baca, kita lepas begitu saja? Atau kita berdoa seperti yang dikatakan oleh Yakobus, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus bilang begitu kepada umat Kristiani.
Di dalam masa Advent ini kita kembali lagi diajak untuk merefleksi perjalanan hidup kita. Kita bangga menjadi orang Katolik karena setahun minimal 2 kali kita diajak untuk masuk bengkel, untuk tune up kembali, turun mesin ya. Kalau kita mau touring atau kita mau mengadakan long distance jalan-jalan holiday, maka mobil kita harus masuk bengkel dulu untuk dicek semuanya. Apakah onderdilnya baik semua, remnya, lalu olinya, lalu semua peralatan yang dibutuhkan, mur-murnya apakah cukup baik, bannya, supaya perjalanan kita aman. Demikian juga kita kembali diajak oleh gereja masuk lagi dalam Advent yang pertama untuk merefleksikan kembali perjalanan kita. Apakah kita melekat pada sang pokok anggur itu? Kalau kita melekat, pasti kita berbuah. Carang itu pasti berbuah. Karena kita makan dari yang benar. Melekatnya yang benar tidak nih pokoknya. Karena kalau pokok yang benar pasti menghasilkan buah yang benar. Enggak mungkin buah durian berbuah salak. Enggak mungkin. Pasti pohon durian menghasilkan durian, ya. Kalau kita melekat pada pokok yang baik, pasti kita juga menghasilkan buah yang baik. Jadi kita kembali, benar enggak kita sudah benar melekatnya di sana? Lalu sejauh mana firman itu menguasai diri kita, ataukah hanya kita baca, kita tahu, apalagi sekarang YouTube ada, semua ada, tiap hari begitu banyak renungan sampai kita cuma scroll aja begitu. Enggak ada satu yang melekat. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kenapa demikian? Perlu kita sejenak berhenti untuk merefleksikan apa yang sudah saya lakukan setiap hari. Apakah saya sudah melakukan yang Tuhan mau ataukah yang saya kehendaki? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kalau kita hubungan kita yang baik dengan Tuhan, pasti ada sukacita di sana. Melayani juga, sekalipun saya enggak mengatakan melayani tidak punya tantangan. Banyak tantangannya, tiap hari ada saja. Tetapi kalau kita sungguh mau melayani Tuhan, karena saya mencintai Dia, pasti ada satu buah, yaitu kegembiraan dan sukacita. Itu dia upahnya. Pasti kita dapat upah sukacita dan damai itu. Sehingga hati kita terus bergejolak semangat. Lalu kemudian, jadi itu poin yang pertama. Apakah saya sudah membuat relasi intim dengan Bapa? Jika sudah, sejauh mana kedalamannya? Apakah ada ketulusan yang lebih dalam dan kerinduan yang dalam karena saya ingin mengenal Dia lebih dalam, atau hanya ada maunya saja, ya karena harus. Jadi saya harus berdoa. Karena kalau enggak doa nanti saya dosa. Nanti kalau saya enggak berdoa, apa yang saya kehendaki enggak dikabulkan oleh Tuhan. Bukan itu. Maka kita harus lihat hati kita. Ketika kita berdoa, enggak usah pusing melihat hasil dikabulkan atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah saya ketemu dengan pribadi itu. Saya lebih mengenal Dia lagi. Saya merasakan cintanya, itu yang penting. Jadi ada satu ketulusan karena saya merasa dicintai sehingga saya perlu datang. Saya butuh kekuatan dari Dia karena tanpa Dia saya nggak bisa berbuat apa-apa. Suka dan duka saya mau terus berdoa. Bapak Ibu, maka sisi gelap kita nggak bisa kita buang. Yang bisa kita lakukan adalah kita buat menjadi lemah karena Dia tidak kita beri makan. Caranya dengan penyangkalan diri, bekerja sama dengan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Jadi kita mengakui dengan jujur, ini ada sisi gelap saya. Kalau seandainya saya katakan, kenapa saya tersinggung dengan si A? Sebenarnya bukan si A yang membuat sesuatu negatif,
tetapi ada sesuatu dari sisi gelap kita yang kita kantongi ini tersinggung, bersinggungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. Karena perbuatan yang dia buat itu adalah proyeksi. Kalau kita pernah belajar ilmu fisika, itu adalah proyeksi gambar yang ada pada kita. Oh, begitu dengan mudah. Apalagi kalau suami istri, ada paling mudah perselisihan terjadi suami istri. Karena tiap hari, tiap saat ketemu berdua. Kenapa saya tersinggung kalau dia buat itu? Kenapa saya marah kalau dia buat itu? Sebenarnya itu paling gampang untuk mengenal diri kita. Siapa aku sebenarnya? Oh, berarti saya punya sisi gelap itu sebenarnya. Karena ketika dia bersinggungan dengan aku rasanya sakit. Karena aku punya. Jadi kita mengenal. Oh, kalau begitu yang dia buat itu ada padaku, bukan pada dia. Sehingga bukan kita marah kepada dia, bukan kita benci kepada dia, kita perlu merefleksikan diri, mengoreksi diri kita. Ada apa ya dengan hidupku sehingga ketika orang itu berbuat demikian kok saya tersinggung. Misalnya kalau orang teriak misalnya, padahal mungkin dia nggak marah, tetapi saya rasa kok tersinggung kalau ada orang yang ngomongnya intonasinya kencang. Nah, berarti ada apa dengan suara yang keras itu pada waktu dulu dalam hidupku, sehingga kalau dengar satu intonasi yang keras saya menjadi tidak suka, saya tersinggung, saya menjadi kepingin marah dan atau rasa takut misalnya seperti itu. Jadi itu bahan untuk kita refleksi sebenarnya. Jadi gampang, Bapak Ibu, kalau kita mengetahui sisi gelap saya apa, maka dan saya menerimanya dengan jujur, saya mengolahnya bersama dengan Allah, dengan kekuatan Roh Kudus, maka lama-kelamaan sisi gelap ini semakin melemah. Sehingga kita bisa mengatakan dalam lemah aku menjadi kuat. Karena saya tahu, wah kalau dengar suara intonasi keras nih, saya bisa gampang terpancing untuk marah misalnya, atau tersinggung. Sehingga saya sudah tahu, sehingga kalau ada itu saya bersikap lebih hati-hati lagi. Karena saya tahu itu ada sisi gelap saya di sana. Nah, ini perlu dibawa di dalam doa ya, supaya kita, oh ternyata mungkin dulu waktu saya di depan kelas, saya dipermalukan oleh guru dengan intonasi yang begitu keras, masih membekas di dalam diri saya nggak suka dan saya menyimpannya. Mungkin seperti itu ya, ini saya hanya kasih contoh aja. Bapak Ibu, kalau sisi gelap kita semakin lama semakin lemah, sisi terangnya semakin kuat dan bercahaya, maka hidup kita semakin ringan menjalaninya. Di mana kita berada, kita bisa bergaul dengan enak tanpa tersinggung, tanpa ada tembok rasa takut yang harus saya buat. Tidak mudah untuk jengkel, kesal, sakit hati dan sebagainya. Sehingga di mana kita berada, kita akan lebih nyaman, ya. Jadi jangan buang sisi gelap, tidak akan bisa, tetapi akui dengan jujur itu ada, tapi jangan kita beri dia makan, supaya semakin hari semakin melemah. Tetapi sisi terang kita cari potensi kita, positif kita apa, itu yang kita beri makan, kita pupuk, kita gali, sehingga semakin hari semakin cemerlang. Kalau orang mengatakan bahwa kamu orangnya penyabar, oh terima kasih. Kamu orangnya penuh hikmat, oh terima kasih. Gali lebih dalam supaya itu semakin menyala, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Itu dia. Jadi saya tidak menggali, jangan memulai perselisihan, karena perselisihan itu ada dimulai dari ada satu rasa iri hati. Iri hati, rasa tidak puas terhadap diri sendiri, selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan ini semua adalah sisi gelap dan setiap orang ada. Maka saya lebih baik membahas akarnya dari perselisihan itu. Ya, itu poin yang pertama.
Poin yang kedua, kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seringkali hidup kita terjebak dengan memperbandingkan diri dengan orang lain. Ini yang kedua. Kalau kita lihat taman orang, pasti lebih indah dari taman kita sendiri. Kita udah tanami tanaman di depan rumah, dan seringkali kita tidak menikmati dan tidak melihatnya, tapi kita lebih melihat tanaman tetangga. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu, saya tinggal di klaster, jadi lebih lihat taman orang, karena kan gak ada pagarnya toh rumahnya. Jadi taman saya sendiri seringkali gak diperhatikan. Taman orang indah. Lalu saya lihat, kok bagus ya? Oh, ternyata saya lupa merapikan, memelihara taman sendiri. Sibuk melihat taman orang lain, sendiri tidak disirami. Apalagi kalau saya ke Jakarta. Saya kerjanya bolak-balik BSD Jakarta. Nah, yang di BSD kagak disirami pohonnya karena ada di Jakarta. Banyak pelayanan Jakarta, ditinggali lebih lama lagi di sana. Balik kering pohonnya di sana, nggak disirami. Nah, taman yang tetangga saya dirapikan, disiram, rumputnya panjang, dirapikan semua, ya. Nah, hati-hati. Demikian juga hidup kita. Stop untuk memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Ini memicu pertengkaran dan semuanya yang negatif akan bermunculan. Tetapi mari kita kembali, masa Advent lagi, kita kembali lihat hati kita, lihat pikiran kita. Ini mau Natal, kita juga mau bersih-bersih rumah, ya. Semuanya kita bersihkan, kita mulai tata lagi. Lah, apakah cuma setahun sekali karena mau Christmas kita baru bersihkan semua? Konyol banget kalau begitu kita nyapu rumah cuma setahun sekali. Tentu enggak, tiap hari kita harus sapu. Semakin bersih rumah kita, semakin kelihatan abunya. Kayaknya kemarin udah dilap, kenapa masih berdebu lagi? Lap lagi, sore, berdebu lagi. Tapi kalau nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dilap, keponakan saya mejanya tidak pernah merasa kotor, nggak pernah dilap. Anak laki kan biasanya jorok gitu kan, nggak pernah dilap mejanya, jadi nggak berasa berdebu. Tapi meja makan tiap saat dibersihkan, tiap kali saya lihat kayaknya udah dibersihkan, kotor lagi gitu kan, dilap kotor lagi. Demikian juga hati kita. Semakin kita membersihkan, semakin kita rapikan, banyak pertobatan, kita merasa semakin kotor. Karena semakin dekat dengan sang sumber bersih itu, hati kita semakin peka. Ketika kita buat salah sedikit, kita akan rasa, belum buat, baru mikir aja udah berasa kok ada satu aliran yang membuat tidak damai ya. Itu biasanya alarmnya cepat sekali di batin kita. Kalau kita sungguh banyak merefleksi diri, maka alarmnya semakin cepat. Nah, ini penting. Jadi supaya kita stop membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi rapihkan hati kita, bersihkan pikiran kita. Jadi kita tidak gampang menilai orang lain karena diri kita sendiri juga begitu banyak kekurangannya. Tiap hari kita hanya melihat diri kita bersama dengan Tuhan, baik dalam pekerjaan kita libatkan Tuhan, dalam pergumulan kita libatkan Tuhan, dalam segala hal. Kita gak sempat lagi untuk ribut sama orang, gak sempat lagi untuk menilai orang lain, karena kita sibuk untuk melakukan sesuatu yang baik hari ini, karena kesempatan cuma sekali datang, tidak ada yang kedua kali, dan kesempatan untuk kita buat baik itu adalah anugerah loh Bapak Ibu. Coba diperhatikan, mungkin kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain yang baik, tapi kalau kesempatan itu tidak diberi, kita gak bisa buat baik, tapi orang lain yang akan buat baik itu. Jadi kalau kita ada kesempatan,
ambil cepat-cepat kesempatan itu untuk kita buat baik. Mungkin sebentar lagi kesempatan itu akan lewat ke orang lain. Dan seterusnya itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, mari kita lihat selanjutnya. Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mau jadi sahabat Tuhan atau menjadi musuhnya Tuhan? Kalau menjadi musuh Tuhan berarti kita ikut dunia. Lalu saya berani yakin kalau saya tanya, saya lontarkan pertanyaan ini, semua akan menjawab saya ingin menjadi sahabat Allah. Betul? Gak ada yang kita mau jadi musuhnya Allah. Tapi dalam praktek kehidupan kita, tampak kita sadari atau kita sadari kita bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan Allah, tanda-tandanya kita sedikit untuk mengalami takut, sedikit kita mengalami khawatir. Coba kita cek pada diri kita sendiri, mana yang lebih banyak dominan dalam satu hari? Apakah satu hari ini saya penuh dengan khawatir dan takut yang menguasai perasaan saya dan pikiran saya, ataukah sukacita dan damai sejahtera yang lebih dominan dalam hidup saya? Masalah akan tetap ada, pergumulan akan tetap ada. Tetapi kalau kita bersahabat dengan Allah, ada satu sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita selalu memuji dan menyembah Dia di dalam suka dan duka kita, di dalam dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita, di dalam pergumulan yang sudah terjawab ataupun belum terjawab, apakah ada hasilnya atau tidak ada hasilnya, dalam untung atau malang, saya tetap bersyukur dan tetap memuji dan menyembah Allah. Karena ketika kita memuji dan menyembah Allah, hadirat Allah turun. Harus, apalagi tim pujian. Ketika kita memuji dan menyembah, itu harus menghadirkan atmosfer Allah. Kita harus menghadirkan hadirat Allah, sehingga setiap orang yang hadir merasakan hadirat Allah, dan di dalam hadirat Allah itu ada terang Allah. Pada saat terang Allah itu turun dan ada kita alami, kita mendapatkan solusi di dalam permasalahan kita. Yang sakit disembuhkan karena ada kuasa Allah turun di sana. Di dalam hadirat Allah ada secret place, yaitu tempat ruang rahasia di dalam relung batin kita yang hanya Tuhan yang bisa isi. Tidak ada yang bisa isi itu. Maka kalau hadirat Allah tidak ada pada diri kita, ruang itu tidak terisi sehingga kosong. Semakin besar ruang itu, semakin kosong, semakin banyak kegelisahan dan kegalauan di dalam hati kita. Tidak tentram, tidak nyaman. Tetapi kalau the secret place itu terisi oleh roh Allah, kita mengalami satu kepuasan. Ada satu sukacita yang mengalir sekalipun masalah tetap ada dan belum terjawab. Penting karena di situ kita mendapatkan satu kekuatan dari Allah yang untuk kita melangkah untuk hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, ketika kita ada sukacita, ada damai sejahtera, maka perselisihan akan semakin berkurang, setuju? Kenapa perselisihan ada? Karena di situ tidak ada damai sejahtera. Hati manusia masing-masing gelisah. Jadi rasanya pingin marah. Lihat sesuatu rasanya ini kacamatanya enggak pas ukurannya. Salah aja ya. Karena kita cenderung melihat orang lain, kan melihat orang lain lebih mudah daripada diri sendiri. Padahal sebenarnya ketika orang lain itu berbuat sesuatu pada kita, kalau sisi terang kita kuat, enggak masalah. Tapi ketika sisi gelapnya yang kuat, bersinggungan dengan sisi gelapku. Padahal aku
yang punya sisi gelap itu terproyeksi dengan orang lain. Tapi kita seringkali mempersalahkan orang lain. Lihat dia berbuat seperti itu, yang menyakitkan, yang menyinggung dan sebagainya. Tapi kalau kita damai sejahtera, ada sukacita, batin kita beres, pikiran kita tenang, sisi terang kita kuat, enggak masalah Bapak Ibu. Perbuatan orang-orang di sekitar kita enggak ada yang berubah, sama semuanya. Tapi ada satu yang berubah, yaitu dalam diri kita ada satu transformasi yang terjadi. Inilah doa yang benar. Cara pikir kita berubah. Cara pandang kita berubah, mindset kita berubah karena ada hikmat Allah menguasai hati dan pikiran kita. Maka pentingnya setiap hari untuk kita tidak memulai perselisihan, kita harus setiap hari bersembah sujud di bawah kaki Tuhan untuk memuji dan menyembah supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh hadirat-Nya. Cukup 3 poin aja, maka kita pasti mengakhiri perselisihan. Maka dikatakan akhirnya di sini dalam ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tuhan rindu untuk kita hidup terus menerus setiap hari di bawah pimpinan roh-Nya, bukan roh kedagingan kita, yaitu hawa nafsu, kemarahan, kegeraman, iri hati, kecemaran, pesta pora. Kita mau Christmas boleh pesta? Boleh, tapi jangan sampai lupa diri, sampai mabuk kita di sana. Artinya apa? Di dalam kita kurang, di dalam kita sedih, ada orang lain yang lebih sedih dan lebih kurang daripada diri kita. Sebab itu kita mau dalam kurang kita atau dalam kelebihan kita mau ingat orang lain. Kita mau berbagi kepada orang lain selagi kita bisa. Kalau kita bergembira, biarlah orang lain juga boleh bergembira bersama-sama dengan kita. Kalau kita dalam kekurangan, saya mau belajar memberi di dalam kekuranganku untuk orang lain. Karena ada orang lain yang lebih kurang dari saya. Hati kita damai. Mari kita memasuki masa Advent untuk mempersiapkan Natal kita. Supaya Natal kita berharga. Hari ini ada satu kalimat yang bagus yang saya baca. Natal tidak bermakna tanpa Kristus. Betul ya? Karena sekarang nih dunia mulai cenderung meriah Natal tanpa Kristus. Biarkan Natal kita sederhana, tapi ada Kristus lahir di dalam hati kita. Jadikan hati kita sebagai palungan Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau doa. Sebelum saya akhiri renungan, kita mau berdoa bersama. Sekalian untuk wujud doa ya. Kita naikkan pujian ya bersama-sama. Baik. Bapak taruh di sini aja, jadi nggak capek Pak. Begitu. Nah begitu. Semua kelihatan ya, doanya didoakan di sini. Kasihan Bapak meganginnya. Saya minta tolong tim pujian. Iya. Kita mau naikkan pujian untuk kita masuk di dalam doa. Bapak Ibu, kita pejamkan mata kita. Yesus sudah hadir bersama dengan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Mari kita lebih sadari kehadirannya di dalam hati kita.
Kita sapa dia, kita sembah dia yang ada di dalam hati kita. Biar dia meraja, jadikan hati ini menjadi istananya. Kita naikkan pujian syukur kita. Tohom pe shikya, tohom pa akanai thom, ho pe shi, kwehe ke aena o. Roh Kudus hadirlah. Hadir Yesus, kami membutuhkan Engkau. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kau naikkan syukur bagimu. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku anggukan selamanya. Sekali lagi kita katakan, Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud dari dalam hati kepadamu. Jujur kita mau sembah dia. Semua menyembah kemuliaan dia yang bertahta di dalam hati kita. Kita sembah, kita tinggikan dia selamanya. segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, Segala kami persembahkan segala puji syukur kami padamu. Diri kami, hidup kami, pergumulan kami, semua kami persembahkan Tuhan. kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Sembah dia dalam roh dan kebenaran. Sapa halamu, bersembah sujud di hadapannya. Tinggikan seluruh hati dan jiwa kita menyembah dia. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh hati dan jiwa kami menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Maha Rahim, Maha Bijaksana. Engkau kekuatan kami, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati dan pergumulan kami semua.
Lihat Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan dari Engkau. Lawat kami dari takhta yang maha tinggi, mengalir kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap hati kami Kau selidiki. Tuhan, angkat segala kemarahan, segala kelemahan kami, segala kekecewaan kami, rasa takut dan khawatir kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga dalam setiap pergumulan kami boleh berjumpa dengan-Mu. Karena kami percaya lewat persoalan yang kami miliki, yang kami hadapi, Engkau hadir di sana. Engkau sedang melakukan satu mukjizat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat bertemu dengan-Mu, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin Kau ubahkan karakter hidup kami, supaya buah Roh semakin bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat permohonan yang ada di gelas toples ini Tuhan. Di dalam toples gelas ini ada bermacam permohonan. Selidiki Tuhan, mereka pasti sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sedang sakit Kau sembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib. Yang mengalami kesulitan ekonomi, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Yang mengalami kesulitan di dalam komunikasi, dalam keluarga, Kau berikan kesabaran. Kau hadir di setiap keluarga. Kau meraja di sana Tuhan. Kau berikan cinta yang baru untuk suami istri. Kau berikan anggur yang baru ketika mereka kekurangan kasih. Tuhan, biar ada kehangatan di dalam Natal ini. Kau mau lahir baru dalam setiap keluarga-keluarga Kristen, supaya iman mereka semakin tumbuh. Mereka mengalami cinta-Mu yang hidup Tuhan. Engkau tidak jauh, Engkau dekat Tuhan. Untuk yang berdoa untuk keluarganya, anaknya, cucu, atau siapa saja Tuhan, dengarkan permohonan kami ini. Masih banyak hal yang hendak kami ucapkan, tapi Roh Kudus yang ada dalam hati kami telah lebih dahulu berdoa kepadamu dengan keluhan-keluhan kami yang tak terucapkan. Engkau menyelidiki setiap kebutuhan kami. Engkau lebih tahu sebelum kami mengucapkannya. Bapa, kami percaya jika permohonan ini berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan kemuliaan, pasti Engkau mengabulkannya. Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau selalu berikan yang terbaik untuk kami. Karena Engkau mempunyai rancangan yang baik untuk setiap kami. Dan Engkau mencintai kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, malam hari ini kami akhiri. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja mulai saat ini dalam setiap keluarga kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Firman yang sudah hamba tabur, biarlah malam hari ini boleh tumbuh di dalam hati yang sebagai tanah yang subur. Mereka mengerti karena Engkau mengajar, Engkau yang mengingatkan Roh Kudus. Hal-hal yang tidak mereka mengerti, biarlah Roh-Mu yang mengajar setiap pribadi. Supaya setiap firman itu tidak sia-sia, tapi boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita. Ya, terima kasih Ibu Patricia atas setiap pelayanannya. Tuhan memberkati. Kita semua diberkati Tuhan, amin. 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 Mari kita iringi persembahan kita persiapkan persembahan, kita katakan berkat anak cucu kita akan dilimpahkannya oleh Tuhan atas kita semua. Amin. Besar kasih
kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia berbenah dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Baik, terima kasih Lia. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, karena malam hari ini tadi saya agak ngantuk-ngantuk juga sebentar tadi. Jadi begitu dibawa oleh Ibu Patricia, saya rasa ini satu pukulan kalau ditinju tuh hook untuk kita semua. Luar biasa Ibu Patricia, terima kasih. Temanya jangan memulai pertengkaran. Ini selalu membutuhkan kita setiap hari, baik di dalam rumah tangga. Bro, hilang. Baik, ya ada. Baik di dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan rohani dan pelayanan sosial masyarakat, selalu dibutuhkan dengan hal yang tadi Ibu Patricia sebut. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Ibu Patricia. Malam ini tidak ada yang bangkit untuk memberikan kesaksian, tapi saya percaya di dalam diri kita masing-masing ada kesaksian yang luar biasa. Ya Ibu Lia, amin. Terima kasih juga Ibu Lia dengan tim puji-pujian luar biasa. Ini luar biasa. Jangan ikut Indonesia Idol. Terima kasih Pak Audi, terima kasih. Pak Andreas, terima kasih. Bro Rocky, terima kasih. Teman-teman yang bertugas pada malam ini, terima kasih atas pelayanan telah kami dilayani dengan baik pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang penting yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember jam 10 pagi ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Linda Wati Pilet ya. Itu dengan tema tinggalkan keakuan dan berani keluar dari zona nyaman. Wow, ini kalau kita berdirikan dengan Ibu Patricia, ini tidak akan habis-habis tema ini, sejajar semua. Luar biasa, Bapak dan Ibu, kalau punya waktu, mari hadir tanggal 12 untuk mendengar firman yang dibawakan oleh Ibu Linda. Untuk hari Kamis, di tempat yang sama pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 14 Desember, jam 7:30 jam yang sama, ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Purnomo Budi Harjo dengan tema Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidup kita. Wah, ini dewasa benar, ini dalam. Kalau kita sering berdoa, Tuhan jauhkanlah aku dari segala godaan, jauhkanlah aku dari segala rintangan. Tapi tema ini luar biasa, Tuhan dengan tema
Tuhan izinkanlah yang pahit terjadi dalam hidup kita. Ini luar biasa. Jarang kita berdoa minta Tuhan seperti kita. Baik. Ada satu pengumuman yang sumber penting. Kita telah berada di ujung tahun 2023 dan kita sekarang berada di dalam bulan Desember. Tadi Ibu Patricia juga sudah sebut-sebut kita memasuki Natal. Natal tanpa Yesus, apa itu Natal? Tapi kalau Natal bersama Yesus, itulah Natal yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, PDKK 1 Yakobus pagi, malam dan lansia mengadakan perayaan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 bersama Romo Romanus PR, Romo Steve PR, Bapak Benjamin Ratu pada tanggal 6 Januari pukul 17 di Aula Stasi Pegasan 2 lantai 5. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama hadir karena di sana ada makan malam bersama, ada talk show, ada Santa Claus, ada pelayanan doa. Nah, karena yang disebut paling akhir adalah pelayanan doa, tentu Bapak dan Ibu akan larinya Bapak Benjamin Ratu. Dan memang ini spesialis untuk pelayanan doa, bukan berarti yang lain tidak bisa berdoa, tidak bisa mendoakan pada kita semua. Karena di situ ada 2 orang romo. Tapi kalau lazimnya biasanya kalau orang disebut Bapak Benjamin Ratu, maka tentu di benak sugestinya sudah ada. Maka mari hadir, kita sama-sama hadir dan merasakan kuasa-kuasa Allah pada hari itu. SOS doa paroki Santo Yakobus setiap hari pukul 6 sampai jam 24. Bapak dan Ibu jangan khawatir, rahasia terjamin. Bisa menghubungi nomor yang telah dituliskan di situ 0888 550 1028. Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang malam hari ini baru pertama hadir, bisa bangkit berdiri, kita akan berkenalan yang lebih. Apakah ada? Oh, bro, mari bangkit berdiri. Selamat datang di PD Santo Yakobus. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, teman-teman pengurus PD, ada permintaan khusus selesai pada pertemuan malam hari ini, tolong jangan pulang karena ada pertemuan khusus untuk pengurus. Jadi nanti yang tadinya sudah siap-siap mau pulang, mohon menunda beberapa saat lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas bersedia mendengar pengumuman kami. Tuhan memberkati selalu. Oke, di penghujung persekutuan doa kita, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, di akhir acara persekutuan doa kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang boleh kami terima melalui persekutuan ini. Biarlah berkat sukacita, berkat firman yang boleh kami terima, boleh senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami pulang. Kami bawa berkat yang boleh kami terima untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, buat rekan sekerja kami, rekan sekerja pelayanan kami yang lain. Jadikan kami senantiasa alat yang senantiasa Kau pakai untuk menyalurkan berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Pimpin kami dalam perjalanan kami, tibakan kami
di kediaman kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati istirahat kami. Esok pagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan rahmat yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa buat semua yang telah hadir. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka senantiasa sukacita, berkat dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kau juga berkati pewarta kami Ibu Patricia, berkati dalam setiap pekerjaan dan karya pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kita. Karena kita yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan pulang dengan sukacita dan kita akan bawa dan kita akan bagikan kepada keluarga kita di rumah. Kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.